Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Kalau ada pernyataan dari Denny Indrayana bahwa dia tidak mau tahu tentang aturan-aturan main di dalam partai politik ini sesuai dengan undang-undang, makanya saya bingung. Ya dasar dia apa jadinya? Dia ini kan orang hukum. Menurut saya sangat memalukan dirinya hanya untuk membabi buta membela SBY, tapi mempermalukan dirinya sebagai orang hukum. Bolehlah you membantu SBY dari luar sana, entah siapa yang membayar kau di sana. Tapi jangan terlalu menyolok, mempermalukan dirimu sendiri. Mantan wamen, dialah satu-satunya menurut saya wamen pada saat itu, golongan 3C. Bayangin aja, harusnya minimal 4C, perpu dikeluarkan. Jadi mereka yang ahli-ahli rekayasa, tapi disuruh dibilang orang lain. Jadi Denny Indrayana ini ketika menjabat Wakil Menteri Kumham pada masa SBY, golongan 3C. Karena jabatan karir pada saat itu tuh. Makanya wamen-wamen itu mantan dirjen. Kalau sekarang sih udah jabatan politis. Jadi setelah SBY, jabatan wamen itu berubah menjadi jabatan politis. Ya, sekarang jabatan politis sah-sah saja. Ya, tapi pada saat SBY itu karir. Karirnya itu selevel dengan dirjen. Nah, kok bisa SBY mengangkat Denny? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Tetapi itulah saya bilang, ya itu hak dia juga mengeluarkan perpu selaku presiden. Boleh-boleh aja. Dibuat perpu. Wamen. Hah? Balas budi, tapi tidak begitu dong caranya kan, mempermalukan diri sendiri. Itulah soal komentar Denny yang dari jauh dari Australia sana. Nah, kalau memang you gentleman, datang dong, berdebat dong di sini. Ya, apalagi kasus hukumnya soal pembayaran apa itu kan belum, sudah ditetapkan tersangka, belum selesai kan. Tapi you berkoar-koar seolah-olah kau paling benar. Komentar itu boleh, kritik itu boleh, tapi on the track, basisnya jelas. Jangan hanya menuduh. Sementara kita menuduh orang, padahal diri kita sendiri lebih parah daripada yang kita tuduh. Itulah yang terjadi di yang terhormat Pak SBY. Itulah yang terjadi di Denny Indrayana. Itulah yang terjadi. Menuduh orang, tapi dia sendiri parah, dia masih kasus tersangka, tapi menuduh orang untuk mengatakan bahwa ini akan begini, bahwa keputusan dia sudah diputuskan. Majelis hakim aja belum terbentuk, kok udah diputuskan? Bahkan dia seolah-olah mau menekan. Mana bisa ditekan pengadilan kita? Nggak bisa. Itu semuanya kan ada fakta-faktanya. Karena dia terbiasa merekayasa, ya kan? Itu loh. Itu kan salah satu tugasnya kan rekayasa sebenarnya. Walaupun rekayasa bisa disahkan oleh perpunya presiden pada saat itu. Terus sensasional. Coba. Waktu zaman dia wamen juga kan sensasi aja kan. Sidak ke lapas, tapi kan ada hasilnya. Sidak itu bagus, tapi harus ada hasilnya dong. Nah, malah dia zaman dia wamen malah terkena kasus. Seolah-olah orang yang di lapas itu orang yang paling tidak benar. Boleh-boleh aja. Tapi yuk benar juga nggak? Buktinya lu tersangka juga. Makanya kalau yuk masuk ke lapas, repot itu. Kalau dia dimasukkan. Denny itu tersangka apa waktu dulu? Berita bahwa dia sudah tersangka kan. Nah, cuman dia kabur ke Australia katanya ya, kabur ke Australia kan, di Australia dia sekarang ini kan, berkuar-kuar di sana dia, si Denny Indrayana itu. Itulah fakta-fakta. Contoh misalnya, ini saya kira bisa ini. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Dia sendiri menuduh, tapi dia sendiri juga berkuasa menjawab. Tapi kalau ini kan tidak terbukti, hanya semacam ilustrasi atau katakanlah halusinasi atau praduga atau persepsi. Padahal ini hal yang lebih kecil daripada peristiwa itu. Jadi sebenarnya kan Abang ingin mengatakan begini, bahwa ada tuduhan dari SBY bahwa akan terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu, katakanlah pihak pemerintah, kan gitu. Betul, itu menurut dia. Menurut dia. Ya, menurut dia. Tetapi Abang mengatakan bahwa tuduhan SBY itu kan belum bisa dibuktikan. Ya, belum terjadi kok. Belum terjadi dan baru pemilu masih dalam proses.
halusinasi dan persepsi. Persepsi. Sementara kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh SBY dan Sudah terbukti. rekayasa yang dilakukan oleh SBY sudah terbukti pada masa dia presiden. Pada saat kalau salah presiden saya nggak bisa buktikan. Yang saya bisa buktikan adalah di Kongres Demokrat yang menjadikan anaknya manipulasi sebagai ketua umum. Sebagai ketua umum. Ya, memanipulasi proses Kongres itu sendiri. Yang kedua, memanipulasi anggaran dasar rumah tangga tanpa proses, tanpa pada tempatnya, baru menuduh orang lain berbuat seperti begal, padahal dia yang begal Anas. Kalau kami KLB, prosesnya dilalui. Pak Muldoko, orang yang kita undang dan kita bujuk dari beberapa pengurus daerah dan pengurus senior-senior partai supaya bisa ini menyelamatkan Partai Demokrat ini. Menyelamatkan Partai Demokrat ini. Karena dia adalah satu figur yang kita harapkan. Bersama waktu itu Marzuki Ali calonnya 2. Tapi terpilih menjadi Muldoko yang terpilih. Bukan Pak Muldoko yang datang. Kita yang datang untuk menyelamatkan Demokrat. Calonlah bersama dengan Marzuki Ali. KLB yang dibuat di Brastagi, Sumatera Utara ini prosesnya berjalan. Proses ini dilakukan karena menyelamatkan Demokrat. Dari hasil kecurangan, rekayasa, manipulasi, pembegalan daripada klan Cikeas terhadap Demokrat. Kenapa saya bilang? Di dalam anggaran dasar rumah tangga tertulis hasil yang rekayasa itu, Ketua Umum AHY, Ketua Majelis Tinggi SBY, Wakil Ketua Umum adalah Ibas. Di dalam anggaran dasar rumah tangga tertulis, apabila Ketua Majelis Tinggi berhalangan tetap diganti oleh Ketua Umum, itu AHY. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, Ketua Majelis Tinggi SBY bapaknya menunjuk salah satu wakil Ketua Umum. Ada Ibas di situ. Jadi berputar-putar. Ya, bertiga itu. Jadi bertiga kekuasaan. Ya. Dan itu tertulis, bukan halusinasi seperti dia berpendapat. Tertulis. Ada tertulisnya di situ. Ya, pasal 17, pasal 19, pasal 23. Jadi 3 itu aja. Jadi menurut Abang sudah parah kali ini ya? Ya, parah. Karena itulah kita menyelamatkan Demokrat menjadi partai yang dibentuk dari Sabang sampai Merauke. Kan gitu. Walaupun jadi, terus saja. Bukan hanya menyelamatkan partainya saja, tapi kader-kader juga harus diselamatkan ya? Yes, otomatis. Dan juga sebagai dari partai politik ini kan juga bagian daripada satu pilar pemerintah, pilar daripada satu negara di dalam membentuk daripada kebenaran atau katakanlah pembelajaran, pendidikan dalam politik di dalam demokrasi. Apalagi partai politik ini kan menerima APBN setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang. Ya masa yang begini? Dan kewenangan daerah diamputasi. Nah ini semuanya pada takut sebenarnya. Makanya saya bilang kepada kader-kader, tidak usah takut. Mari berdoa. Tidak akan pernah selamat kejoliman di dunia ini. Karena ini sudah keterlaluan. Tidak akan pernah selamat. Dan masih juga muncul membuat drama-drama seolah-olah dia dijulimi, padahal dia menjulimi orang banyak kan. Ini kan fakta, belum apa-apa nuduh orang. Kalau ini bukan sudah melakukan, ini faktanya. Ada faktanya. Ya kan, makanya yang terhormat SBY apalagi tidak usah ngomong hanya konferensi pers. Mari terbuka, undang media sebanyak mungkin, terserah mau tempatnya di Cikeas, kami siap, saya siap, KLB siap untuk tidak berdebat, tetapi menunjukkan fakta-fakta apa yang Anda sebutkan dan apa yang kami sebutkan. Yang kami sebutkan adalah fakta, tapi yang mereka sebutkan adalah rekayasa, pendapat, ya, seperti katakanlah perubahan apa? Perubahan untuk dirinya sendiri. Ada lagi satu anggota legislatif di Jawa Timur, anggota DPRD, hanya karena foto dengan Muldoko dipecat, coba. Kan keterlaluan. Muldoko kan. Dan gitu loh. Nah, dia orang hukum. Dia bilang, aneh bin ajaib. Muldoko melakukan PK. Dia orang hukum nggak? Itu PK itu kan konstitusional. Dan yang melakukan PK itu bukan hanya Muldoko. KLB yang dimana ketua umumnya hasil pilihan Muldoko. Saya sebagai sekjennya. Yang lain wakil ketua dan terusnya. Jadi yang melakukan itu adalah hasil kepengurusan KLB. Karena memang yang menandatangan harus ketua dan sekjen ya ditandatanganilah untuk kuasa. Ya Bang, kalau boleh tanya ya, kenapa figur KLB ini itu jatuhnya ke Pak Muldoko ya? Kan kembali saya bilang tadi, sebagai partai terbuka, ya kan? Sama, waktu Kongres pertama di Bali itu, banyak sekali calon yang muncul, ya. Calon yang muncul, termasuk waktu itu ya mohon maaf yang terhormat Bapak Sutioso waktu itu juga muncul saat waktu itu Gubernur DKI muncul, ya toh? Nggak ada masalah sebagai partai terbuka. Ya. Mau kita bandingkan misalnya Andi Malarangeng siapa waktu Kongres kedua, bahkan itu di backup oleh kekuasaan karena saat itu kan SBY presiden, cuma kalah juga kan. Nah Muldoko sebagai partai terbuka yang kita lihat sebagai figur yang bisa menyelamatkan Partai Demokrat bersama Marzuki Ali bersaing, di mana salahnya? Di mana salahnya? Punya hak semua. Semuanya hak, punya hak. Emang AHY kapan masuk ke Demokrat? Apa karena bapaknya jadi ketua umum terus otomatis? Belum tentu kan. Ya dia kan juga baru dari hasil setelah gagal dari Gubernur DKI. Ya artinya kan belum lama. Artinya Bang Joni Allen ini menilai
bahwa, dan kawan-kawan pasti ya, menilai bahwa karena konteksnya ini adalah ingin menyelamatkan Demokrat, Ya. berarti melihat ada Figur kekuatan leadership, di Pak figur Muldoko. dan kemampuan Di Pak pada Muldoko. diri Pak Muldoko. Muldoko untuk memimpin Demokrat. Betul, dan itu semua dilihat peserta-peserta dari daerah maupun senior-senior DPP pada saat itu, ya. Ya, termasuk juga ya Profesor Budi Santoso yang saya hormat juga ya tahu, Ya. tahu. Itu dulu waktu KLB di Brastagi itu berapa cabang ya? Ya. Di atas 50% pasti. Ya, ya di atas. Kenapa saya bilang begitu? Kan mereka pecatin kan sebelum mereka kan karena mereka pecatin kan. Begitu dia tahu kan hadir. Dan ingat di dalam apa itu? Kedaulatan ada di tangan anggota. Kenapa KLB? Karena melanggar proses institusi yang kau buat sendiri pada saat kongres. Itu tuh. Ada karena kasus hukum, betul? Walaupun hukumnya Anas waktu itu belum selesai atau belum tersangka sudah dibegal. Kalau ini sudah terbukti dia merekayasa dan saya ngomong langsung ke Bapak SBY yang terhormat di rumahnya di Cikeas. Pak, ini begini. Ya nanti kita betulin. Waktu itu Beni Harman jadi moderatornya. Sedikit pun tidak disangkal. Tapi mau bilang nanti kita betulkan. Tapi semuanya omong kosong. Jadi samalah dia dengan pidato. Kalau pidato kan Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.